Perkenalkan, nama saya Rahmi dan ini dia 3.15152. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian proses administrasi ketatausahaan sekolah. Baik, pengertian administrasi ketatausahaan ialah tata laksana pendidikan, sering disebut dengan istilah administrasi tata usaha, yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari penghimpunan atau menerima, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dengan pengertian ini, maka tata laksana atau tata usaha bukan hanya meliputi surat-surat saja, tetapi semua bahan keterangan atau informasi yang berwujud warkat. Pekerjaan tata usaha meliputi rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama. Lalu ada proses administrasi ketatausahaan. Yang pertama itu ada persuratan atau penata surat. Tata cara persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Kemendikbud nomor 91 tahun 1995, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Menurut Syahril dan Asmidir Ilyas tahun 2009, jenis-jenis surat yaitu yang pertama itu ada surat dinas. Surat dinas yang dimaksud adalah surat berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Yang kedua ada nota dinas. Nota dinas ini surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan setingkat yang berisi catatan singkat tentang suatu pokok persoalan kedinasan. Lalu yang ketiga memo. Yang dimaksud memo di sini adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis oleh tangan atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Yang keempat itu ada surat pengantar. Surat yang ditunjuk kepada seseorang atau pejabat yang berisi penjelasan singkat tentang surat, dokumen, dan atau barang, bahan lain yang dikirimkan. Lalu selanjutnya ada surat kawat atau telegram. Adalah surat singkat dengan menggunakan kata-kata biasa dan atau kata sandi mengenai hal yang perlu cepat disampaikan melalui telegraf. Lalu surat keputusan. Ini dimaksud adalah surat yang berisi keputusan tentang suatu hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Lalu selanjutnya ada surat edaran. Adalah surat yang berisi penjelasan atau petunjuk cara melaksanakan peraturan perundang-undangan dan atau pemerintah yang telah ada. Selanjutnya ada surat undangan. Adalah surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri acara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Lalu ada surat tugas. Surat yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan kegiatan. Lalu ada surat kuasa. Surat yang berisi kewenangan penerimaan kuasa atau bertindak atau melakukan kegiatan atas nama pemberian kuasa. Lalu ada surat pengumuman. Surat yang berisi pemberitahuan mengenai suatu hal disertai pertanggungjawaban atau
pernyataan tersebut. Lalu ada surat pernyataan, atau surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atau pernyataan tersebut. Lalu ada surat keterangan, surat-surat yang berisi keterangan suatu hal agar tidak menimbulkan keraguan. Lalu yang terakhir ada berita acara, surat yang berisi laporan tentang suatu kejadian atau peristiwa mengenai waktu, tempat, keterangan, dan petunjuk lain sehubung dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Lalu yang kedua ada kearsifan atau penataan arsip. Berikut ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan penataan arsip, yaitu yang pertama ada azas penataan arsip. Azasnya yaitu azas sentralisasi, desentralisasi dan gabungan. Sentralisasi ini adalah azas penataan arsip yang dipusatkan pada suatu unit. Desentralisasi adalah azas penataan arsip pada unit-unit dalam organisasi. Lalu yang terakhir ada gabungan, adalah gabungan antara azas sentralisasi dan azas desentralisasi. Yang B itu ada sistem penataan arsip. Sistem penataan arsip berdasarkan hal berikut ini. Yang pertama itu ada berdasarkan masalah, lalu abjad, lalu ada tanggal, nomor, yang terakhir itu ada wilayah. Yang C itu ada prosedur penataan arsip. Ada 6. Yang pertama itu ada peneliti arsip yang akan disimpan, lalu yang kedua itu mengelompokkan arsip, yang ketiga meneliti kesesuaian lampiran, keempat mengklasifikasikan arsip, yang kelima mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Yang terakhir yaitu menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Yang C itu ada tata ruang kantor atau sekolah. Berasal dari bahasa Inggris yaitu office, layan atau sering disebut dengan layan saja. Menurut Nuraida tahun 2008 mengatakan bahwa tata ruang kantor adalah pengaturan ruangan kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor pada luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pekerja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Setelah memperhatikan keterbatasan yang ditimbulkan oleh gedung, sasarannya adalah yang pertama itu ada persyaratan hukum yang harus dipenuhi, yang kedua ruangan yang digunakan demi keuntungan terbesar, yang ketiga pelayanan yang harus disediakan bila diperlukan listrik seperti listrik, telepon, dan lain-lain. Yang keempat ada kondisi kerja yang baik yang harus disediakan untuk semua orang. Proses tata ruang yang baik memungkinkan penyelesaian suatu pekerjaan kantor menempuh jarak sependek-pendeknya, yakni 2 titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Dalam hal ini, titik diartikan meja tugas pegawai dan titik yang satunya meja tugas pegawai lainnya. Oleh karena itu, para ahli membagi konsep tata ruang kantor secara garis besar ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu ada konsep tata ruang kantor tertutup, private offices, yaitu tata ruang kantor dengan penempatan ruang kantor yang dipisah dibagi ke dalam ruang-ruang kerja atau ruangan yang dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu, biasanya untuk pekerja dengan kerahasiaan yang tinggi atau high confidential. Yang kedua itu ada konsep tata ruang kantor terbuka, open plan offices, yaitu tata ruang kantor yang dengan ruangan yang besar dan ditempati beberapa pegawai tanpa dipisahkan oleh tembok atau penyakit yang terbuat dari kayu.
Yang ketiga itu ada konsep tata ruang kantor berpanorama atau disebut dengan landscape of visage, yaitu tata ruang kantor yang dihiasi dekorasi taman. Ruangan diupayakan agar memiliki pemandangan dalam terbuka dan benar-benar merupakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Lalu yang terakhir yaitu konsep tata ruang kantor bersekat atau terpisah atau cellular of visage, yaitu tata ruang kantor yang diberikan sekat-sekat dengan ukuran yang bervariatif untuk satu bidang bagian sebagian atau seksi atau beberapa pegawai dengan ruang yang terpisah. Dapat saya simpulkan bahwa tata usaha itu semua mekanisme yang dapat membantu memperlancar, meningkatkan aktivitas dan efisiensi proses administrasi dengan menyediakan segala data dan informasi yang diperlukan, sehingga administrasi tersebut berjalan dengan lancar. Tata usaha juga diartikan sebagai kegiatan melakukan penentuan segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk digunakan sebagai bahan keterangan oleh pimpinan yang meliputi segenap kegiatan mulai dari pembuatan, mengolah, pengolahan, penataan sampai dengan penyimpanan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Tata usaha menurut pedoman pelayanan tata usaha untuk perguruan tinggi adalah segenap kegiatan pengolahan surat menyurat, yaitu menghimpun atau menerima, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan semua kegiatan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Pada hakikatnya, administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam satu organisasi untuk digunakan sebagai bahan keterangan bagi pemimpin. Sekian yang dapat materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai supervisi pendidikan. Bagaimana supervisi pendidikan? Supervisi pendidikan itu adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Ia berupa dorongan, bimbingan, dan kesepakatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaruan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara menilai yang sistematis terhadap pasti seluruh proses pengajaran dan sebagainya. Dengan kata lain, supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan dengan secara efektif. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material. Pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Aktivitas dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pembelajaran untuk diperbaiki, apa yang menjadi penyebabnya dan mengapa guru tidak berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Fungsi pengawasan atau supervisi dalam pendidikan bukan hanya sekedar kontrol, melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah digariskan, tapi lebih dari itu. Supervisi dalam pendidikan mengandung pengertian yang luas. Kegiatan supervisi mencangkup penentuan kondisi atau syarat personel maupun material yang diperlukan untuk terciptanya situasi belajar mengajar yang efektif dan sah memenuhi syaratnya. Dalam dunia pendidikan Indonesia,
Perkataan supervisi belum begitu populer sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang. Orang lebih mengenal kata infleksi daripada supervisi. Pengertian infleksi sebagai warisan pendidikan Belanda dahulu cenderung kepada pengawas yang bersifat otokratis, yang berarti mencari kesalahan guru dan kemudian menghukumnya.